Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh pagi ini kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka melaksanakan yang pertama perintah Allah, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah dapat kita berjamaahkan. Mudah-mudahan menjadi nilai kesempurnaan dalam ketaatan kita kepada Allah melaksanakan ibadah salat, sehingga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua masjid, yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Gharim, yang saya hormati orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, saya hormati jamaah yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah senantiasa Allah mempertemukan kita dalam acara pengajian di waktu subuh Sabtu ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah. Yang pertama, kita selalu diberi kesehatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki yang banyak, barokah, selalu dihindarkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Amin ya Allah ya alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini setelah kita berbicara kemarin masalah urusan niat jadi imam, maka sekarang akan berbicara syarat cara mengikuti imam, ya. Pasal ini berbicara mengenai syarat-syarat, ya, mengikuti imam. Artinya bagi makmum, ya. Syurutul qudwati, ya, syarat-syarat cara mengikuti, ya. Ihda asyara, ada 11, ya. Jadi ihda asyara ada 11. Alla ya'lama, yang pertama, ya, jangan kita memperhatikan butlana solati imamihi bihadasin au gharihi. Yang pertama, orang yang mengikuti imam itu, ya, jangan memperhatikan, ya, akan batalnya solatnya si imam dengan hadas atau lian hadas, ya. Jangan perhatikan imam itu kentut apa tidak, tak usah, gitu kan. Jadi kita husnudon aja, enggak, itu kan enggak batal. Misalnya imamnya suka bolak-balik, misalnya beser, apakah mungkin sakit perut, misalnya dalam pikiran tuh kayak kentut ini bolak-balik, ya. Nah, kalau menekatkan gitu, kita tidak sah jadi makmumnya, batal, gitu kan. Udah aja. Jadi tidak diperhatikan, optimis bahwa imam ini tidak batal sholatnya, baik dengan hadas, ya. Seperti mana hadas itu? Kentut, kencing, ciri, itu namanya hadas, ya. Hadas kecil dikatakannya itu kan. Nah, tapi kalau ketika sholat hal itu keluar, bisa membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat, ya. Dan jangan pura-pura juga walaupun jadi imam, ya. Jadi imam misalnya kan, tidak terdengar, ya, bunyinya, gitu kan. Aku terus aja jadi imam, ya. Jangan munafik seperti itu. Tanggung jawab semua sholat tidak sah, awal nanggung di akhirat, neraka gitu. Nah itu. Jadi udah, kalau kita memang batal walaupun tidak terdengar, kita tetap harus keluar dari runtuhan sholat, ya, imam terutama, ya, itu kan. Jangan kita menyembunyikan itu karena misalnya dengan ada gengsi, dengan ada malu. Ada orang itu kan. Memang kalau kentut ini yang banyak masalah kan, Pak, ya. Nah, masalah kentut itu kan tidak terdengar dengan orang, ada yang terdengar yang besar, dut, itu kan situ. Ada yang tidak dengar, pes. Nah, itu kan. Ada juga yang tiba-tiba orang menciumnya, ya, meledak tanpa bunyi. Itu kan ada seperti itu. Jangan. Jadi orang yang mengikuti imam, ya, orang yang mengikuti sholat, ya,
secara berjamaah jangan memperhatikan batalnya sholatnya imam dengan hadas, augorihi atau lianti hadas. Ya, banyak seperti apa lagi goirihi, ya, augorihi. Jadi pala yasiu iktidauhu biman yadunu butlana sholatihi. Ya, ya. Seperti mana kasapai iktidan bihanapi, ya itu kan seperti kan mengikutinya Syafi'i kepada Hanafi. Kalau Hanafi kan masa parjuhu itu kan duma idaktar soda, ya. Kalau terpegangnya kemaluan tanpa disengaja menurut Hanafiyah kan tidak batal, ya. Jangan kita menekankan hal semacam itu ketika ngikuti dengan runtuhan dia, karena udah prinsip dia tidak batal, otomatis kita ngikut sama dia pun juga jangan mengatakan dalam hati dia batal, udah sah aja. Nah itu ketika ngikuti seperti itu, walaupun perbedaan perjalanan. Karena apa? Itu mempunyai prinsip masing-masing, dasar dalil masing-masing. Makanya ketika Syafi'i ikuti ke Hanafi, Syafi'i ngikuti ke Maliki, Maliki ngikuti ke Hanafi, ke Hambali, tidak pernah protes, tidak pernah protes, itu kan. Seperti di YouTube juga dengan prinsip-prinsip seperti Syafi'i dengan Maliki, gurunya ada, ya. Seperti kenapa cara kita ingin mendapatkan rezeki beda prinsipnya. Kalau Maliki, udah aku di sini aja ngaji terus, ngajar santri semua, rezeki tidak akan kemana, tidak akan tertukar. Kalau memang rezeki aku akan datang, kan itu kata Syafi'i harus dijemput, ikhtiar, ya, tarekah bahasa kita syariat, ya. Terserah kamu kesenyana ke muridnya. Akhirnya apa? Pergi dia cari kurma, ya, bukan anggur sebenarnya, cari kurma, ya. Akhirnya apa? Dapat dia makan, sudah dapat, aku dapat, bawa ke guru, bawa ke guru, datang ke guru, ya, nih aku jemput bawa kurma turunan Nabi, ya, kan, kurma Nabi ini, apa kata tersenyum aja. Siapa? Maliki itu tersenyum aja. Sudah habis mungkin 3 baru, kenapa guru tersenyum terus? Aku bilang kan tadi, benar kata-kata aku. Apa? Itu kan, kalau aku prinsipnya rezeki tidak akan tertukar. Kalau memang milikku akan datang sendirinya. Langsung dia bingung dia sampai itu, ya. Itu kan, kamu keluar dapat, kamu bawa ke sini kok rezeki aku kan? Itu kan, wah sering langkul gitu, itu keindahan. Makanya keindahan, ya, perbedaan itu bukan untuk berselisihan, untuk cari keindahannya, maka kita tidak sampai ke situ. Nah itu, oleh karena itu mari kita bersama-sama di dalam permasalahan-permasalahan yang beda pendapat antara imam dengan imam, itu semua mempunyai dasar dalil. Ini yang kaidah nyata aja, ya, secara logika bisa kita temukan. Kalau yang seperti kan pendapat ini dasar dalilnya ini kita tidak ditemukan hati, kata kita. Tapi kan ilmu kita sungguh dangkal. Nah oleh karena itu mari kita bersama-sama ketika kita cara bermakmum, jangan memperhatikan akan batalnya sholat imam dengan hadas atau bukan hadas, ya. Bukan hadas itu seperti misalnya keluar kermi, misalnya masuknya apa ketika kita sholat. Nah itu jangan. Wa ala ya'taqida, ya, wujuba qadaiha. Jangan juga nomor 2, si makmum itu jangan menekatkan akan wajib digantinya sholat alai ke imam. Dia melaju terus sholat, tidak seperti tadi menyangka batal. Dia ragu-ragu, ngikuti aja ke imam. Imam ini wajib diganti lagi sholatnya nanti setelah selesai. Artinya sholat ini tidak benar, gitu kan? Ragu-ragu, tapi ngikut terus. Batalnya. Ya, imam tidak jadi masalah. Yang punya masalah itu makmum. Kan banyak segi bacaan. Ya udah, pola nang ikut jadi imam. Bacaannya kemana-mana. Tidak doa, tapi ngikut terus. Kata dia, kalau sholat itu imam kayak gini harus ganti lagi sholat. Ya, harus ganti lagi. Lah maupun digantinya seperti itulah kan. Karena memang basisnya seperti itu, bisanya segitu, kemampuannya seperti itu. Tapi makmum itu membuat ragu. Siapa yang salah? Makmum. Ya, makmum. Kalau memang kita menyatakan orang itu tidak benar dalam bacaan, tidak sah, jangan ikut. Apa yang celaka?
Ya, apa yang celaka? Kalau imam, ya tidak, karena dia udah maksimal perasaan dirinya, aku sekemampuan ilmu yang ada, ya inilah yang aku bisa lakukan. Tapi kalau makmum ada lebihnya dari dia, ya makanya jadi imam itu harus yang alim, harus yang lebih. Ya kalau bisa itu dari kita, ya nah dari kita kalau bisa itu. Kalau tidak bisa apa boleh buat, udah muatannya sama-sama kita belajar, tapi jangan saling menjatuhkan. Nah itu nah, kalau kita bangsa kita manusia seperti ini kan tidak ada yang sempurna, mana pula yang sempurna itu kan. Tapi manusia itu oleh Allah dibukakan pintu taubat untuk lebih baik ke depannya. Caranya apa? Memelihara dirinya, ya, diganti keburukan dengan kebaikan. Gitu. Ya. Wala yatakida wujuba qadaiha. Nah, jadi nomor 2, jangan menekatkan si makmum itu karena wajib menggantinya sholat kepada imam. Ya. Wasalisuha nomor 3, wala yakuna makmuman, ya, wala yakuna, ya, jangan keadaan imam itu makmuman, ya, makmum, ya, wala yakuna, jangan keadaan itu imam makmun maduna muktadian bighairihi falyasiu iktidauhu. Nah, makmum tidak boleh jadi imam. Seperti apa coba yang makmum tidak boleh jadi imam itu? Ya, jangan mengikuti makmum, ya, yang tadinya makmum terus suruh jadi imam. Seperti apa? Seperti gambaran sholat berdua sama-sama terus ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat. Nih sama-sama ketinggalan 2 rakaat. Jangan si makmum ini mundur ini untuk jadi imam. Kalau posisinya kemarin ditanya juga, tapi ketemunya di sini. Tapi kalau kayak gini, dua ini sama-sama imam salam, dia berdiri dua-dua, datang, ya, yang lain terus nepuk salah seorangnya, boleh jadi imam. Yang tidak boleh itu yang sama-sama tadinya niat jadi makmum, dia bermakmum kepada yang sama-sama tadi bermakmum. Paham? Yang kemarin ditanya tuh, kan? Ya, ketinggalan 2 rakaat nih, sholat, ya misalnya. Dia laju berdiri. Nah, berdua ini melanjutkan. Jangan yang ini mundur, ini suruh jadi imam. Karena dia tadi udah menerapkan sama-sama jadi makmum. Tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang datang, ini sama di sini, datang situ, dan misalnya nepuk yang ini suruh jadi imam, boleh. Yang ini jangan berubah mundur, tetap aja sama-sama mengerjakannya. Itu. Tapi jangan sama-sama dia ngiringi seperti kayak imam dengan makmum, jangan. Harus ada perbedaan juga. Tapi kan tidak akan sama biasanya juga, ada perbedaan. Yang ini agak cepat bacaannya, ada ini apa cepat, ada lelet bacaannya, ya. Itu. Paham kan? Selanjutnya warabiuha nomor 4, wala umiyan. Jangan juga yang jadi imam itu orang yang bodoh. Tadi sampaikan, ya. Ayakuna imaman qoriun umiyan. Ya, jangan yang jadi imam itu, ya, qorinya yang umi, bodoh. Ya, jadi malayasihu iktidauhu bihi. Jadi tidak sah mengikutinya si qori kepada orang yang bodoh. Imamnya bodoh, makmumnya pintar. Ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, di sini. Jadi tidak sah. Ada yang punya kemampuan hebat di masjid ini nyuruh orang yang tidak fasih, orang tidak ngerti, ya, orang tidak alim. Macam banyaklah kategori jadi imam tuh, ya. Yang ya, tanya kemana, padahal di belakang itu ada yang mampu, dia lebih hebat, ya. Cuma kadang-kadang yang lebih hebat itu suka enggak puluh disuruh-suruh, ya, kadang-kadang itu disuruh imam lah Pak, kita udah tahu bahasa enggak ini tidak ada lebih dari dia, maka dia berdosa, ya. Ya, makanya ketika kita jadi makmum, ya,
ya, yang jadi imam itu harus ada lebih dari kita, ya, dari kita. Silakan, ya. Yang setidak-tidaknya Fatihahnya lah yang baik, ya. Fatihahnya yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya memaksa seperti ini bisa jadi baca Fatihah itu guru tuh sampai ke Bengkulu terakhir yang di Cicendo tuh, nah, ya itu kan orang Muhammadiyah, itu kan, nah, itu guru Fatihah aja, guru Fatihah, Iqmukom mungkin sampai kini juga belum benar-benar, ya kalau menurut orang ahli tajwid itu kan belum benar-benar gitu, mungkin makharijul hurufnya, ya. Tapi saya berusaha terus itu kan untuk semaksimal mungkin, walaupun kadang-kadang ada pujian, didapat pujiannya ini yang saya tidak tahan. Ya, tidak tahannya apa? Kalau kita udah sombong, ria, hangus ibadah kita. Ya. Nah, jadi nomor 4, jangan yang jadi imam itu orang yang jahil, artinya orang bodoh, tapi harus orang pintar. Apabila orang pintar mengikuti kepada orang yang bodoh, maka palayasihu iktidahu, tidak sah mengikutinya, ya. Kemudian nomor 5, wa alla yataqaddama alaihi fil muwaqib, ya. Jangan mendahului wa alla yataqaddama, jangan mendahului alaihi pada imam fil muwaqib, tempat imam, ya. Misalnya sholat berdua atau bertiga, ya, bertiga, jangan sampai mendahului, arti mendahului itu jangan di depan imam, tapi harus di belakang imam, walaupun jaraknya cuma 1 jengkal. Jadi jangan di depan imam, ataukah rata dengan imam, tidak boleh, tetap harus ada walaupun bedanya cuma 1 jari. Sholat berdua, ya jangan sama rata dengan imam, jangan sedikit walaupun cuma 1, mungkin 1-2 jari itu, nah tetap harus di belakang imam. Nah, itu jadi orang yang mengikuti imam, jadi jangan sama di satu tempat itu sama-sama berdiri dengan imam merata, tapi harus bergeser di belakang imam sedikit. Nah, kemudian wa ayalama intiqalati imamihi, ya. Nomor 6, ya, wa ayalama intiqalati imamihi, harus, ya, memperhatikan makmum kepada imam, ya, intiqalati imamihi, pundah-pindahnya, ya, atau gerak-geriknya imamnya, ya kan. Jadi makmum itu harus memperhatikan, ya, kalau yang dekat itu pindah imam, misalnya dari gerakan lain ke gerakan lain, harus tahu, ya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan. Karena apa? Nanti kadang-kadang mungkin kita terlalu ketinggalan lebih jauh. Jadi ketika gerak-geriknya imam itu kita harus memperhatikan, ya. Liyutamakkina mimma tabi'ihi, jadi supaya menetapkan mengikuti kepada imam, jangan sampai berselisih antara imam dengan makmum. Makanya makmum harus memperhatikan pindah-pindahnya imamnya. Kemudian wasabiuha, ya, wasabiuha nomor 7, wa ayajtami'a bi masjidin, ya, wa ayajtami'a bi masjidin, harus kumpul makmum dan imam itu dalam satu masjid, ya, dalam satu masjid harus kumpul imam dan makmum dalam satu masjid. Api salasa mi'ati diro'in takriban, ataukah ukuran 300 diro, hasta, tangan kan, nah diukur, ya. Misalnya ada 300 siko sama belakang, ada kan lebihnya, kurang, ya, berarti halamannya, emperan-emperannya termasuk masjid. Makanya yang dikatakan masjid itu sekelilingnya yang dibatasi jatah masjid itu punya masjid. Maka ada pertanyaan orang, Ustaz, kami berjamaah di rumah situ, di rumah belakang, katanya kan, di rumah belakang kami sholat ngikuti imam, berjamaah apa enggak, ya, berjamaah enggak, ya. Tapi di sini kalau dimaksudnya pisah sama tiduroin itu ukuran masjid. Kalau sholat di rumah, ya, walaupun laki-laki bukan dikatakan berjamaah, karena apa? Wilayahnya sudah dikatakan bukan
bukan masjid lagi, ya. Wah, Pak Ustadz di Arab karena sholat di apa namanya, di penginapan, ya, mengatakan sholat berjamaah, jadi kan mungkin kalau orang yang udur taruhlah tidak bisa jalan, ya. Kalau orang tidak udur, ya, apa setelah didirikan sholat masjid, maka sholat Masjidil Haram, kata Rasulullah, laki-laki harus sholat di masjid. Ukurannya batas-batas ukuran tentang wilayah-wilayah wilayah masjid, ya. Jadi harus kumpul antara imam dan makmum satu masjid atau dalam ukuran 300 hasta, ya, ya itu, ya. Wasaminuha nomor 8 wa ayanwiya al-qudwatan au jamaatan. Orang yang jadi makmum harus niat, ya, qudwah artinya mengikuti, au jamaatan niat berjamaah, ya. Jadi kama yakulu jamatan wa sholahat niyatuha lil imam aidon, ya, kayakula, ya, kayakula mu'timan makmumiyatan, ya, kayakula makmuman. Jadi kalau orang yang mengikuti imam harus diniatan mengikuti jadi makmum dalam berjamaah. Jadi niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman. Nah, itu jadi makmuman lillahi taala. Harus ada kata niat makmuman, ya. Kemudian wa asiruha nomor 10 wa alla yukhalifahu bi sunatin fahisatin mukhalifatin, ya. Jangan ada perbedaan antara imam dan makmum di dalam melaksanakan sunnah, ya. Di mana perbedaan sunnah itu kalau kita perbedaan mukhalifah, sangat buruk, sangat diburukan. Misalnya, contohnya seperti imam sujud sajdah, makmum nggak mau sujud sajdah. Buruk kita itu dalam sunnah itu, ya, perbedaan, tidak mengikuti, walaupun tidak sampai batal, tidak sampai batal, tidak, ya, tidak sampai batal, tidak mengikuti, tapi buruk dia untuk mengingkarinya, ya. Nah, di sini dicatatkan, jadi pabhita pihak kasajdati tilawat, seperti sujud tilawat, ya. Fayajibu al-muwafiqatu, wajib mengikutinya, ya, pihak fi'lan. Wa taraka kasajudi sahwi. Nah, ataukah seperti sujud sahwi juga. Imam lupa tidak kunut misalnya, salah satunya tidak kunut. Bisa pas Anda terakhir dia sujud sahwi, terus makmum malas aku ngikutinya. Tidak, itu buruk. Itu buruk, fahisah di sini, ya. Fahisah. Maka ketika imam sama-sama, ya, ketika imam itu bersamaan dengan makmum, apapun yang dilakukan oleh imam, nah itu harus mengikutinya. Jangan ada perbedaan antara imam dengan makmum, ya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama, ya, dalam kehidupan kita, kalau kita jadi makmum, ya, jangan keras dengan prinsip sendiri, ya, karena ada tuntunannya seperti sudah digambarkan oleh imam-imam, ya. Maka ketika ada lupa imam tidak kunut lalu dia sujud sahwi di akhir, boleh ngikuti. Ataukah sujud tilawat dilakukan pada Jumat pagi, terus imam melakukan sujud tilawat, maka kita pun harus mengikutinya. Jangan ada perbedaannya. Waya tapi yang harus mengikuti imam ke makmum, ya, bi alayatakhara tahrimuhu an jami tahrimi imamihi. Jadi harus terus mengikuti siapa? Harus terus mengikuti imam itu ke makmum dalam rujukan sholat. Jangan ada perbedaan, jangan ada perselisihan, ya. Jangan kayak gini, imam ruku awal masih baca surat, imam i'tidal baru awal ruku. Nah, tidak boleh. Jadi harus terus mengikutinya. Imam ruku, makmum pun ruku. Imam i'tidal, makmum pun i'tidal, ya. Imam sujud,
makmum pun sujud. Nah, jangan sampai ada perbedaan. Jadi nomor 11-nya bahwa antara imam dan makmum harus sama-sama ya, cara mengikutinya tergantung dalam gerakan yang dilakukan oleh imam ya. Bagaimana cara mengikuti itu yang benar ya? Yang benar dalam tuntunan sholat itu ketika imam dari awal aja, ketika imam Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar, itu kan? Faida kabaro fakabir, itu kan kata Rasul dalam hadisnya, faida kabaro fakabir. Apabila orang sudah takbir, itu sampai sudah Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Siapa orang yang serempak dengan imam ya, imam Allah nyumbulum Allahu Akbar, ini udah duluan dilepak sini, tidak sah sholatnya. Hati-hati itu. Ataukah serempak dengan imam Allahu Akbar, serempak juga dengan imam barnya ke sini, tidak jadi sholatnya. Di sini jelaskan ya, tidak jadi sholatnya. Jadi harus ada perbedaan tetap dengan imam. Maka hati-hati, kalau imam belum mengatakan bar, jangan dulu, terkecuali dalam sunnahnya, itu kan? Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Nah, itu. Terkecuali yang boleh serempak seperti takmin, amin imam dengan makmum. Nah, itu mah mustajab doanya, mengaminkan malaikat-malaikat. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kan. Ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kebenaran adalah milik Allah mutlak, kesalahan adalah milik pribadi saya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf, Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.